Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo anak-anak. Gimana kabarnya sayang? Sehat semua nak? Sehat. Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ananda dan kita semua diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar Al-Quran surat Al-Infitar. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu, Bu Hartini minta kepada Ananda, Mas Manaf untuk memimpin doa mau belajar. Kepada Mas Manaf kami persilahkan. Oke, mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabbana wa bil islami dina wa bil nabi wa rasul rabbani ila arzuqni amin ya rabbal alamin. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Manap dan anak-anakku. Kita sudah sama-sama baca doa tadi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, memberikan perlindungan kepada kita, dan Ananda semua diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau apa yang ingin kita pelajari dan harus dimiliki oleh anak-anak nantinya yaitu pertama, menunjukkan keyakinan dan penghormatan terhadap Al-Quran sebagai wahyu Allah. Nah, kita harus yakin itu bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Yang kedua adalah menunjukkan sikap semangat dan disiplin dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan makna Al-Infitar. Yang selanjutnya adalah membedakan antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Kemudian menganalisa isi kandungan surat Al-Infitar. Dan nanti anak-anak juga sama-sama melafalkan dan membaca surat Al-Infitar. Itu sayang tujuan atau indikator dari pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anakku sayang, dulu kita pernah belajar surat Al-Zalzalah. Siapa yang masih ingat apa artinya surat Al-Zalzalah? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Rahma. Silakan Mbak Rahma, apa artinya sayang? Artinya al-zalzalah itu goncangan. Oh, Alhamdulillah. Betul sayang? Betul anakku? Betul, Alhamdulillah Mbak Rahma dan anak-anak semua sudah masih ingat pembelajaran kita yang telah lalu. Baik anak-anakku, nanti kita akan belajar surat Al-Infitar. Nah, sebelum kita membaca dan lanjut belajar surat Al-Infitar, Bu Hartini tanya dulu, apa artinya Al-Infitar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tunjuk jari. Ya, sekarang Mbak Tata, apa artinya Al-Infitar, Tata? Belum dihidupin itu. Mbak Umu hidupin mic-nya. Apa artinya Al-Infitar? Artinya terbelah, Bu. Alhamdulillah. Betul sayang, apa artinya Al-Infitar terbelah, nak? Oke, Alhamdulillah berarti kalian hari ini sudah siap mau belajar dengan Bu Hartini. Mbak Umu, mic-nya dimatiin. Baik anak-anakku, sekarang mari kita sama-sama membaca surat Al-Infitar. Nanti akan dipandu Bu Hartini dulu membaca, kemudian kalian mengikuti.
Ya, biar tidak terlalu rooming suaranya, Bu Hartini minta salah satu anak untuk mengikuti apa yang Bu Hartini bacakan nanti. Yang lain mengikuti di rumah tetapi mic-nya tidak dihidupkan. Oke? Siap sayang? Siap? Siap. Mari kita baca ya. Wahid, isnin, salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mbak Umu, ayo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un fatarat. Idas sama'un fatarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idal kawakibun tasarat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idal biharu fujirat. Wa idzal quburu bu'sirat. Wa idal quburu bu'sirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Oke, terima kasih Mbak Umu dan anak-anakku. Nanti lanjut di rumah untuk membaca surat Al-Infitar ayat 1 sampai berapa surat Al-Infitar? Sampai berapa? Ayo. 19. Oke, bagus Mbak. Untuk itu, Bu Hartini akan meminta salah satu dari temanmu untuk membacakan surat Al-Infitar ayat 1 sampai 5. Untuk itu, Bu Hartini minta kepada teman kita Mbak Zahia. Mari Mbak Zahia, silakan baca sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alhamdulillah, bagus sekali. Masya Allah, bacaan Mbak Zahra, Mbak Zazah. Baik anak-anakku, itu tadi Mbak Zahra atau Mbak Zahiyah sudah membacakan surat Al-Infitar. Walaupun ini pembelajaran kita sampai selesai ya Al-Infitarnya untuk dibaca di rumah. Baik, untuk artinya Bu Hartini minta salah satu Ananda. Siapa yang siap? Oke. Oh, Mbak Bella. Mari Mbak Bella, silahkan baca artinya nak. Dari ayat 1 sampai 5 saja sayang. Arti surat Al-Infitar ayat 1. Apabila langit terbelah. Ayat 2. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ayat 3. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Ayat 4. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Ayat 5. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Alhamdulillah ya. Mbak Bella sudah membacakan arti ayat 1 sampai 5. Tapi nanti anak-anak tetap membacanya sampai selesai. Dibaca sering-sering ya sayang, biar tambah ingat. Baik anak-anakku, perlu Bu Hartini sampaikan bahwa surat Al-Infitar ini artinya adalah terbelah, kemudian terletak pada urutan surat ke-82 dan terdiri dari 19 ayat. Surat Al-Infitar ini termasuk golongan surat Makkiyah.
Nih, golongan surat Makkiyah. Disebut sebagai golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya, surat Al-Infitor diturunkan setelah surat An-Nazi'at. Oke, anak-anakku, insya Allah sudah bisa dipahami ya. Kemudian nanti kita lanjut untuk membaca apa sih sebenarnya isi kandungan surat Al-Infitor. Ananda, Bu Hartini nanti minta perhatikan betul-betul apa yang Bu Hartini sampaikan. Nanti setelah ini Ananda buat diskusi di rumah masing-masing ya, karena pribadi Ananda buat kesimpulannya dan nanti Bu Hartini minta salah satu dari kalian untuk membacakan kandungan surat Al-Infitor yang kita pelajari pada hari ini. Bagaimana sayang, siap anakku? Siap, oke. Anakku sayang, arti atau isi kandungan surat Al-Infitor. Yang pertama, ini adalah gambaran hari kiamat dalam surat Al-Infitor, yaitu di mana langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, air laut meluap, dan kuburan dibongkar. Ya Allah. Kemudian diceritakan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat supaya timbul rasa takut pada diri manusia sehingga terdorong untuk selalu berbuat baik dan menjauhi keburukan. Nah, itu adalah isi kandungan surat Al-Infitor yang pertama, tentang langit terbelah gitu ya sayanglah. Kemudian laut meluap, semua terbongkar, dibongkar semua Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah manusia diciptakan dalam keadaan sempurna. Nah, jadi kita ini manusia sayang. Manusia ya, alhamdulillah. Kita ini diciptakan Allah dalam keadaan sempurna, nak. Masya Allah. Kesempurnaan manusia ada pada apa ini? Pada akalnya. Kita diberi oleh Allah akal pikiran. Yang dengannya maka mata digunakan tidak hanya melihat, tetapi untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mulut kita ini tidak sekedar mengeluarkan suara, namun untuk berbicara dan berzikir. Jadi Allah menciptakan kita dengan sempurna ini, anakku. Kita manfaatkan kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mata untuk kita melihat dengan yang baik-baik. Mulut dijadikan oleh Allah untuk banyak berzikir, bukan untuk membicarakan atau ngomongkan orang lain atau temannya. Ya, hati-hati sayang, jangan sampai kita berbicara yang tidak ada manfaatnya. Gitu ya. Kemudian yang isi kandungan selanjutnya. Yang ketiga. Nah, ini ketiga sayang. Malaikat pengawas yang diutus untuk mencatat semua amal baik dan buruk manusia. Diutusnya malaikat pengawas ini adalah menjadikan kehati-hatian untuk tidak melakukan tindakan tercela dan meyakini bahwa perbuatan baik sekecil apapun tidak akan sia-sia karena dicatat oleh malaikat pencatat. Nah, anak-anakku, semua perbuatan kita, hari-hari kita itu akan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat kita terus. Untuk itu hati-hati ya sayang ya. Perbanyak berbuat baik karena kita selalu diawasi. Siapa tadi sayang mengawasi kita? Halo, siapa mengawasi kita?
malaikat. Malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Oke? Kita lanjut next yang keempat. Orang yang beriman, yang tunduk dan patuh terhadap Allah dimasukkan ke surga. Dan orang yang durhaka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi Allah sudah menjelaskan di dalam surat Al-Infitar, yaitu bahwa orang yang beriman itu akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Sebaliknya, orang yang durhaka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Baik, yang terakhir, pada hari kiamat, manusia tidak bisa menolong orang lain. Kesempatan hidup di dunia digunakan untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Jangan sampai terlambat ketika tiba hari kiamat baru berkeinginan untuk menolong orang lain. Dan sesuatu yang mustahil, bagaimana bisa menolong orang lain? Untuk menolong dirinya sendiri belum tentu bisa. Nah, jadi anak-anak, di poin kelima ini Allah menyampaikan, Allah digambarkan di dalam surat Al-Infitar ini bahwa pada hari kiamat manusia tidak bisa menolong orang lain. Ananda tidak akan bisa menolong ayah bundanya. Yang menolong hanyalah diri kita sendiri. Untuk itu, sekarang ini kita masih hidup di dunia, sayang? Ya betul? Nah, pergunakan kita untuk bisa menolong orang lain. Paham ya apa yang Bu Hatini maksudkan? Oke. Bu Hatini kasih waktu 1 menit, 2 menit untuk nanti anak-anak silahkan ada yang membacakan nanti hasil daripada pelajaran kita pada hari ini tentang isi kandungan saja, isi kandungan surat Al-Infitar. Oke, karena waktunya sudah lanjut, anakku, Bu Hatini minta tolong salah satu Ananda tadi yang sudah mencatat ya apa yang kita pelajari, salah satu anak siapa yang akan membacakan hasil catatannya atau hasil diskusinya tadi sendiri di rumah? Siapa? Intan, Bu. Oh, Masya Allah, Mbak Intan. Oke, Mbak Intan, silahkan nak untuk membacakan. Kami persilahkan. Isi kandungan surat Al-Infitar. 1. Gambaran tentang hari kiamat. 2. Manusia diciptakan dalam keadaan sempurna. 3. Malaikat pengawas yang diutus untuk mencatat semua amal baik dan buruk. 4. Orang beriman yang tunduk dan patuh terhadap Allah akan dimasukkan ke surga. Yang durhaka dimasukkan ke neraka. 5. Pada hari kiamat, manusia tidak bisa menolong orang lain. Oke, sip, tepuk tangan untuk Mbak Intan. Alhamdulillah, Mbak Intan sudah membacakan, mewakili teman-teman tadi untuk membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita tentang isi kandungan surat Al-Infitar. Ada hanya membacakan sebagian. Bagus. Baik anak-anakku, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, Ananda nanti ada pertama punya tugas untuk membaca berulang-ulang kali ya sayang ya surat Al-Infitar dan artinya agar bisa hafal. Kemudian yang kedua isi kandungan dan apa yang kita pelajari tadi Bu Hatini harap Ananda bisa ingat-ingat lagi. Ananda kan sudah punya bukunya. Baik, kita Bu Hatini mau bertanya dulu sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, Bu Hatini akan membacakan pertanyaannya. Nama surat Al-Infitar itu diambil dari ayat pertama, terletak pada urutan surat ke-82, terdiri dari 19 ayat. Arti Al-Infitar, apa artinya Al-Infitar? Siapa yang bisa jawab apa arti Al-Infitar? Ayo. Bisa? Yo, salah satu. Siapa yang bisa jawab apa artinya Al-Infitar? Ayo dihidupin kamera, dihidupin mic-nya. Saya, Bu. Oh ya, apa artinya?
terbelah. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Revan sudah membaca, sudah tahu arti al-infitor itu adalah terbelah. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Hati-hati, didengarkan ya. Berdasarkan tempat dan masa turunnya surat-surat dalam Al-Quran dibagi menjadi dua golongan. Tadi sudah ya, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Sementara Al-Quran surat Al-Infitor digolongkan surat Makkiyah. Kenapa sayang? Surat Al-Infitor digolong di Mekah. ya, karena turun di Mekah. Siapa lagi yang bisa bantu Mas Ridwan? Mbak Salsa, coba Mbak Salsa. Apa sayang artinya? Maksudnya? Mic-nya dihidupin, mic-nya. Diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah di kota Madinah. Nah, begitu tuh lebih lengkap. Terima kasih Mas Ridwan, Mbak Salsa. Tadi menjawab bahwa diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Hebat. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bu Hartini ulangi lagi bahwa surat Al-Infitor itu ada 19 ayat, artinya adalah terbelah, turun di kota Mekah atau disebut dengan surat Makkiyah. Di sana menyimpulkan tentang isi kandungan surat Al-Infitor, yaitu gambaran tentang hari kiamat, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna, ada malaikat yang selalu mengawas kita, kemudian orang yang beriman akan dimasukkan ke surga, sementara orang yang durhaka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian pada hari kiamat nanti, apa sayang? Kita tidak bisa menolong orang lain. Ya, kita hanya menolong diri kita sendiri saja, itu belum tentu bisa. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa ya sayang ya. Perbanyak ibadah anak-anakku. Baiklah sayang, mari sebelum kita tutup, ada yang memimpin doa. Siapa ya? Tugas doa pada hari ini. Penutupnya siapa? Siapa yang masih ingat? Siapa nak? Mas? Oh, Mas Faras. Iya, Mas Faras. Silakan Mas Faras ya. Yang lain serius untuk mendengarkan doa yang disampaikan oleh Mas Faras. Doa bersama ya. Monggo Mas Faras, Bu Hartini persilahkan. Mari teman-teman, setelah kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Baik Isnan Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Terima kasih anak-anakku atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat semua, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Hartini mohon maaf kalau ada hilap dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.